Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang awqatun nahyi. Waktu-waktu yang terlarang salat. Jadi kita sudah jelaskan salat 5 waktu, kemudian kita juga sudah jelaskan salat-salat sunnah. Dan di sana ada salat mutlak sama salat muqayyad. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang dilakukan kapan saja asalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian salat muqayyad adalah salat yang ada kaitannya, ada waktu tertentu seperti salat tahiyatul masjid, salat duha, salat id, salat jenazah, salat yang rawatib. Nah, itu semuanya ya. Semuanya salat muqayyad. Kemudian kita akan membahas tentang awqatun nahi, ya. Waktu-waktu yang terlarang untuk salat di dalamnya. Yang pertama adalah min ba'di salatil fajri ila an tartafi'a asy-syamsu qida rumhin. Waktu yang pertama adalah ketika selesai salat subuh hingga matahari terbit setinggi tombak. Ya. Kapan mulai salat subuh? Ketika fajar shadiq. Ya, matahari belum keluar tapi apa? Cahayanya sudah melebar, memanjang. Itu namanya fajar shadiq. Nah, ketika sudah keluar cahaya dari ufuk timur yang memanjang dari utara ke selatan, maka sudah masuk waktu sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, maka waktu terlarang sampai matahari setinggi tombak. Kisarannya adalah 15 menit. Ya, kalau di sini ada jam, maka bagus ya. Kalau misalkan ada jam, kan beberapa masjid kan ada jam-jamnya itu, yang detikan itu. Jadi kalau ada tulisan isyraq. Isyraq itu terbit matahari. Nah, ketika waktu isyraq kita belum boleh sholat. Itu matahari baru terbit. Kepalanya baru jedul. Ya kan? Kepalanya baru jedul sini. Nah, ketika nanti kalau sudah setinggi tombak, maka sah atau boleh kita sholat sunnah. Yang pertama ya, waktu terlarang. Kemudian waktu terlarang yang kedua, wa inda qiyamis syamsi wasatas samai hatta tazula. Yang berikutnya adalah ketika matahari berada di tengah-tengah langit, ya, atau di tengah kepala kita sampai matahari condong ke barat atau masuknya waktu zuhur. Dan ini enggak sampai berjam-jam, cuma berapa menit saja, Bapak. Ya, cuma berapa menit saja. Jadi ketika matahari sudah di atas kita, ya kan dari timur ya, timur naik sampai ke atas kepala kita. Nah, ketika matahari tepat di atas kepala kita, kita tidak boleh sholat apapun. Sampai matahari ke arah barat baru boleh kita sholat. Sholat zuhur dikumandangkan, habis itu sholat sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa min ba'di sholatil asri ila an yastakmila ghurubus syams. Ya. Yang ketiga waktunya setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi lingkaran matahari itu sudah tidak terlihat. Kita bisa melihatnya ketika kita di atas gunung atau di lautan. Jadi bisa terlihat itu. Sudah, kalau kepalanya sudah tidak terlihat, maka boleh melaksanakan sholat sunnah. Dikumandangkan azan maghrib. Jadi selesai sholat asar. Kapan waktu sholat asar dikumandangkan? Ketika bayangan benda, ya, sama seperti benda aslinya, ya, itu baru sholat asar. Nah, ketika selesai sholat asar, nggak boleh sholat sunnah sampai tenggelamnya matahari, kepalanya tenggelam.
Nah, itulah waktu-waktu yang apa? Yang terlarang sholat di dalamnya. Kemudian apa hukum sholat di waktu yang terlarang? Ya, jika mengqadha sholat maka boleh. Misalkan apa? Bapak ketiduran, belum sholat subuh, atau belum sholat zuhur, atau belum sholat apa? Asar. Pokoknya intinya belum sholat, atau lupa, atau pingsan, atau apa. Nah, ketika terbangun, maka ingat tuh, saya tadi belum sholat, tapi di waktu terlarang. Misalkan bangun kesiangan sampai 5:30. Lah, 5:30 kan sudah nggak boleh sholat. Gimana hukumnya? Boleh. Ya, mengqadha sholat wajib 5 waktu boleh walaupun di waktu terlarang. Jadi pahamin Bapak? Baik. Kemudian bagaimana hukum sholat sunnah yang ada sebabnya? Kayak seperti apa? Tahiyatul masjid. Jadi kita sholat tahiyatul masjid setelah selesai sholat asar atau selesai sholat subuh. Ya, misalkan kita mau ke masjid, adzannya misalkan jam 6. Nah, kita 5:30 datang. Kita sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh tidak? Pertanyaannya adalah, apakah hukum sholat sunnah yang dilakukan ketika waktu-waktu terlarang? Ya, kalau sholat sunnah mutlak tidak boleh. Apa sholat sunnah mutlak? Yang jenengan mau sholat langsung biasa, gak ada sebab apapun tiba-tiba sholat sunnah. Ketika waktu-waktu terlarang tidak boleh. Bisa difahamin Bapak? Misalkan habis selesai sholat subuh, jenengan mau sholat 8 rakaat, tidak boleh. Ya, kalau ditanya sholat apa? Sholat mutlak, nggak boleh. Tapi kalau misalkan nanti jam 2 dia sholat 8 rakaat, boleh enggak? Boleh. Intinya waktu-waktu terlarang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat sunnah yang ada sebabnya gimana? Seperti sholat sunnah 2 rakaat gara-gara masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat gara-gara selesai wudhu, sholat sunnah 2 rakaat gara-gara apa? Tawaf. Ya, bisa difahamin intinya. Bagaimana hukumnya? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, tapi pendapat yang kuat adalah boleh. Ya, karena ada sebabnya. Ya, kalau ada sebabnya tidak apa-apa. Sebagian ulama lain tidak membolehkan. Bisa difahamin? Jadi kalau jenengan datang mau azan 1 jam sebelum maghrib, silahkan. Kalau mau sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, dan itu pendapatnya apa? Pendapat yang kuat. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan apa? Tidak boleh. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan apa? Tidak boleh. Karena itu waktu terlarang. Ketika waktu terlarang tidak boleh dilakukan sholat sunnah sama sekali. Gak boleh sama sekali. Walaupun sholat tahiyatul masjid. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, hikmah adanya waktu terlarang. Ya. Hikmahnya apa Bapak? Ada yang tahu? Hikmahnya, amma waktu zawal, fali anna fi waktu zawal tusjaru jahannam wa yuqadu 'alaiha asyaddal iqad. Apa hikmahnya? Kenapa dilarang ketika matahari tepat di atas kepala kita, kita tidak boleh sholat? Hikmahnya adalah ketika matahari apa di atas kepala kita, di sini disebutkan tusjaru jahannam, neraka jahanam dipanaskan. Ini ada hadisnya. Jadi ketika matahari di atas ini sunnahnya apa? Enggak boleh sholat. Karena di situ Allah SWT memanaskan neraka jahanam. Wa yuqadu 'alaiha asyaddal iqad, dan Allah menyalakan api jahanam dengan apa? Sangat besar sekali. Bisa difahamin? Itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua, hikmah kenapa kok tidak boleh sholat sunnah setelah subuh sampai terbitnya matahari sepenggalan tombak? Hikmahnya apa? Yang pertama, ya, fal bu'du min an musyabahatil musyrikin. Ya, menjauhi dari menyerupai orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka sujud kepada matahari
ketika terbit dan ketika tenggelam. Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk. Kalau ditanya apa hikmahnya selesai subuh sampai terbitnya matahari sepenggalan tombak, kenapa nggak boleh sholat sunnah? Hikmahnya apa? Agar tidak menyerupai orang musyrik. Karena orang musyrik mereka menyembah matahari ketika terbitnya dan ketika tenggelamnya matahari. Yang pertama ya. Yang kedua hikmahnya, likaunis syamsi 'inda syuruqiha wa ghurubiha tatlu'u wa taghrubu baina qarnai syaitan. Karena matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, maka matahari tersebut terbit atau tenggelam di antara dua tanduk setan. Kita nggak tahu hadisnya seperti ini Bapak. Apakah berarti kalau secara tidak langsung berarti apa? Setan itu mempunyai dua tanduk dan setan itu besar. Ya, jin itu besar. Wallahu a'lam. Ya jelas kita imani saja. Ya kenapa kok dilarang sholat subuh, sholat sunnah setelah subuh sampai setelah sholat sunnah setelah asar? Kenapa dilarang? Karena matahari waktu itu ya ketika terbit kan ada jedanya kan? Ketika terbit Nah, ketika terbit itu ibarat matahari ini terbit dia apa? Di antara dua tanduk setan. Ibaratnya ini tanduknya seperti ini. Matahari tanduknya di sini. Ibaratnya seperti itu. Kita dilarang, ya bisa dipahami. Sama juga ketika turun matahari juga turunnya seperti ini. Nah, ini tanduknya ibaratnya itu tertandukkan seperti ini kan? Matahari dari sini. Baik. Baik. Yang ketiga, sadduz zari'ati allati tusilu ilal manhiyya anhu. Fal aslu anna al manhiyya anhu huwa shalah waqta tulu wa waqta al ghurub. Walakin asy-syari'a naha 'anis salati aidan ba'da salatayil fajri wal 'asri saddan liz zari'ah istimraril musalli bis salati ila waqtin nahyi. Aslinya Bapak, aslinya yang dilarang di sholat dalam syariat Islam itu adalah ketika jedul sama tenggelamnya. Jadi pahamin? Tetapi pertanyaan, nah ketika matahari, ketika selesai sholat subuh kan dilarang. Sampai kapan sholat subuh? Sholat sunnah setelah sholat subuh dilarang sampai kapan? Terbitnya matahari. Perhatikan, misalkan ini laut ya, kita di sana. Matahari ketika apa? Ketika udah sampai segini, nah, sampai segini nih, kan sudah ada cahayanya kan? Nah di situ kita boleh sholat subuh. Nah ketika dia terbit, aslinya larangan terbit itu seperti, nah ketika jedul nih loh Bapak. Nah inilah yang aslinya dilarang. Ya ketika yang lingkarannya ini di garis ini loh, inilah yang dilarang. Aslinya itu. Ya sama ketika tenggelam juga pas ininya yang dilarang. Bisa dipahamin? Cuma setelah subuh sampai ini terbit kan ada jeda berapa menit, ya kan? Ini aslinya apa? Boleh sholat di situ. Tetapi gara-gara ini wasilah ini akan mengantarkan seorang kepada sholat ketika matahari terbit atau matahari tenggelam, maka syariat Islam melarang sama sekali. Ya, misalkan orang mau apa? Mau membuat khamr. Ya, membuat khamr dari apa? Dari anggur. Anggur aslinya apa? Jual beli anggur Bapak. Boleh kan? Nah, bagaimana kalau orang apa? Membuat beli anggur tapi untuk menjadikan dia sebagai minuman keras, khamr. Tidak boleh. Ya, wasilah. Setiap wasilah yang menuju keharaman maka ditutup sama syariat Islam. Ya, wasilah seperti berzina. Zina haram enggak? Haram zina. Tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jadi semua yang mengarah ke zina itu tidak boleh sama sekali. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, jadi waktu asli yang terlarang adalah ketika matahari terbitnya sama yang tenggelamnya. Ya, kalau kita mengetahui terbit sama tenggelamnya itu dilarang, kan ada jeda tuh selesai sholat subuh
sampai terbit itu kan ada berapa menit ya. Sama juga selesai sholat asar sampai tenggelam matahari itu kan ada berapa menit. Nah, disitulah apa? Aslinya boleh sholat di situ. Karena dia itu menjurus ke sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, maka apa? Dilarang sekalian. Ya. Diputus sekali semuanya. Yang keempat, hikmahnya apa? Ijmanun nafsi. Ya, refreshing. Ya, refreshing. Mengambil istirahat. Kalau orang itu sholat sunnah terus kan capek Bapak ya. Makanya ada apa? Ada istilah refreshing. Karena apa? Karena sesuatu yang dilakukan terus menerus itu biasanya akan apa Bapak? Males. Ya kan Bapak? Ya, sesuatu yang dilakukan terus menerus itu akan males. Lama-kelamaan akan males. Makanya apa? Adanya syariat apa? Pelarangan sholat tersebut. Allah mengetahui bahwasanya kita ini membutuhkan apa? Membutuhkan istirahat. Baik, itu selesai pembahasan. Kemudian bab tasi', bab yang ke-9. Pembahasan sholatul jamaah, sholat berjamaah, wal imamah, dan imam. Siapa yang berhak menjadi imam? Maka kita akan bahas insyaallah. Pertama adalah sholat jamaah. Sholat jamaah mempunyai keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya apa Bapak? Pahala sholat berjamaah lebih baik berapa derajat? 27. Jadi pahalanya 27 ketimbang sholat sendirian, walaupun di masjid. Kalau jenengan sholat sendirian di masjid atau di rumah, itu pahalanya 1. Tapi kalau jenengan sholat berjamaah di masjid, pahalanya dapat 27. Baik. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, ya, maka dia apa? Mendapatkan pahala apa? Setengah malam. Qama nisfal lail. Dia mendapatkan pahala setengah malam. Sholat malam setengah. Kalau misalkan sholat malamnya ada 10 jam, ya, maka dibagi 5 jam. Didapatkan. Cuma mendapatkan pahala segitu. Lihat. Cuma ikut apa? Sholat berjamaah, sholat isya di masjid. Tapi sholat isya itu berat. Untuk orang-orang munafik, sholat apa yang berat? Sholat isya sama sholat subuh. Makanya orang-orang munafik yang coba perhatikan ketika maghrib banyak, ketika isya sedikit yang hadir. Seperti itu. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti apa? Sholat malam penuh. Ya, pahalanya seperti sholat malam dari mulai tenggelamnya dari mulai seorang sholat isya sampai sholat subuh. Pahalanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang berwudu untuk sholat, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian pergi ke masjid, kemudian dia sholat bersama orang, ya, berjamaah maksudnya, ghafarallahu lahu dzunubahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Enak sebenarnya, bukan seperti agama lainnya. Orang berdosa harus bayar. Ya enggak Bapak? Nanti itu biasanya ada acara enggak sih? Gerejanya ada acara enggak Bapak? Ada enggak Pak Heru? Setiap hari ada. Mereka dengar suara saya enggak? ya, jadi agama Islam itu mudah, lihatlah. Jadi nggak perlu ngeluarin uang, cuma ini ya, cuma wudu, ya, berjalan ke masjid, naik motor mau apa silakan. Habis itu sholat bersama manusia, maka Allah akan ampuni dosanya, ya kan? Nah itu. Kemudian apa hikmah sholat berjamaah? Tadi keutamaannya, sekarang apa hikmahnya? Ya, yang pertama adalah zar'ul mawaddati wal mahabbati bainal muslimin. Ya, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara kaum muslimin. Ma'a kauniha wasilatan litta'arufi fima bainahum. Satu yang lain akan saling mengenal. Bapak ini orangnya mana? Bapak ini orang mana? Coba perhatikan. Kalau ini mungkin kurang terasa. Coba kalau jenengan pindah rumah, ya, kemudian ngikut ke satu masjid. Kalau jenengan ikut jamaah masjid itu, maka akan apa? Terasa.
Oh, salat jamaah seperti ini, nanti akan jenengan mau ditanya dari mana, dari ini, akan rasa tumbuh rasa kasih sayang. Kemudian yang kedua, hikmah salat berjamaah di masjid, izharu syairatin min a'zami sya'airil Islam, menampakkan syiar Islam yang terbesar. Apa maksudnya? Persatuan. Ya, makanya ketika Idul Fitri jangan sampai setiap musola mengadakan sholat Id. Ya, karena tujuannya di tanah yang lapang itu apa? Izharu syairah min syairil Islam, memperlihatkan syiar Islam, betapa kuatnya agama Islam, betapa bersatunya kita, tidak berpecah belah. Ya. Kemudian yang ketiga, ta'widul ummatil islamiyah 'alal ijtima' wa 'adamit tafarruq. Hikmahnya adalah membiasakan umat Islam itu apa? Terus bersatu, tidak berpecah belah. Ya. Karena apa? Karena di dalam sholat berjamaah itu adanya shaf. Ketika shaf rapat, insya Allah hati akan rapat. Kalau shaf nggak mau rapat, nah, atusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Kalau kamu tidak meluruskan shaf, maka Allah akan malingkan wajah kalian kepada sebagian yang lain. Akhirnya timbullah apa? Iri, hasad, dengki dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ta'widul muslim ala dhabtin nafsi. Fa mutaba'atul imami fi shalah tudarribuhu ala dhabtin nafs. Ya, hidup itu akan terasa teratur. Jadi apa? Kita itu akan teratur. Dengan cara apa? Ngikutin imam. Imam ruku kita ruku, imam sujud sujud. Imam ini kita ini. Jadi pahamin ya. Dan mengikuti imam itu hukumnya wajib. Kalau imam sudah ruku ya ruku. Walaupun jenengan belum selesai baca apa? Al-Fatihah. Walaupun jenengan belum baca apa? Surat selesai. Ya. Makanya ketika sudah berdiri ya sudah. Ya. Kalau jenengan terlalu lama ya, kalau jenengan mau lama ya silahkan sholat sendirian. Ya, imam sudah memperkirakan. Ya, kita sudah berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana? Rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga. Rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat ke berapa? Keempat dan yang lainnya ya. Kemudian yang berikutnya, syu'urul muslimina bil musawah. Adanya apa? Kesetaraan. Jadi nggak ada, coba perhatikan. Ini nampak sekali ketika di Arab Saudi. Kita nggak tahu orang yang samping kanan kita, kiri kita itu ternyata orang kaya, miliarder. Ya enggak Bapak? Kalau kondangan mungkin bisa. Bajunya paling bagus, paling mahal. Ya enggak? Hah? VIP dan yang lain. Tapi ketika sholat itu sudah sama. Adanya apa? Kesetaraan semuanya. Sehingga orang tidak akan sombong. Ya itu hikmah, kasih tahu itu orang-orang yang enggak mau sholat di masjid itu. Baik, yang berikutnya, tafaqqudu ahwalil muslimin minal fuqara wal marda limusa'adatihim wal mutahawinina fi sholati linushihim wal jahilina bi ahkamis shalah lita'limihim. Ya. Mencari tahu keadaan seorang muslim. Fulan ada, fulan nggak kelihatan, sakit apa enggak Bapak? Ya, fulan kemana kok nggak sholat? Oh ternyata dia malas nasehatin. Fulan kok nggak mau ke masjid? Ternyata dia nggak tahu ilmunya. Berjamaah di masjid nasihat. Nah itu ya. Makanya Nabi Muhammad apa? Selesai sholat, ya, dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru beliau apa? Melihat sahabatnya sambil berzikir. Karena ketika sholat subuh beliau asyhadun fulan. Ditanyain sama Nabi, fulan mana ketika sholat subuh. Ya. Ketika beliau sudah melihat beberapa orang nggak sholat subuh berjamaah di masjid, ya barulah kata Nabi Muhammad apa? Bahwasanya sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat untuk orang munafik. Masih banyak, udah ditulis berapa? Masih banyak ternyata. Yang ketujuh apa coba faedah sholat berjamaah di masjid? Ziyadatu nasyatil muslim wa ijtihadi fil ibadah idza ra'al mujtahidina minal muslimina fil ibadah. Akan semakin giat beribadah ketika melihat apa? Saudaranya lebih giat. Oh Pak Tarno Masya Allah sholat di masjid paling pertama buka kunci.
Oh Pak Amin ini Masya Allah. Dan akhirnya apa? Tergeraklah gitu. Kenapa? Karena manusia itu dalam tabiatnya kita itu memang sudah diciptakan untuk apa? Mencontoh orang lain. Ya, tinggal mana yang mendominasi kita, mana yang paling banyak di dalam diri kita. Apakah keburukan, apakah kebaikan? Kalau kebaikan kita akan ikut kebaikan, alhamdulillah. Kalau keburukan kita akan mengikuti keburukan. Dan teman itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah ijtima'ul muslimin fi awqatin muayyanah ya yurabbihim 'ala al-muhafazati 'ala al-awqat. Ya, perkumpulan kaum muslimin ya. Dan apa? Ini menunjukkan apa? Pentingnya menjaga waktu. Jelas sekali kan? Orang kan akan teratur dengan sholat. Ketika seorang tidak mau memperhatikan sholat, maka waktunya akan terbuang sia-sia dan dia apa? Biasanya orang yang nggak mempunyai apa namanya ihtimam, nggak mempunyai betapa pentingnya waktu. Waktu sangat penting sekali. Ya. Dan sholat itu pertemuan apa? Harian. Sholat Jumat, Idul Usbu, ya, perayaan setiap pekan. Sholat Id tahunan, haji juga tahunan, ya. Tuh, banyak banget hikmahnya. Kemudian hukmu sholatil jamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Yang pertama, hukum sholat berjamaah wajib aini bagi laki-laki. Ya, ini menurut pendapat yang kuat. Jadi laki-laki itu kewajibannya sholat berjamaah. Bagaimana dengan wanita? Wanita hukumnya sunnah. Sunnah mereka. Kalau misalkan jangan ada istri, anak sama ini, sunnah mereka berjamaah. Biar berjamaah tidak apa-apa. Jangan dilarang. Ada anak, ada istri, dan ini suruh sholat di rumah tidak apa-apa. Kalau jenengan ada punya rezeki, buatkan mereka apa ruangan khusus untuk sholat. Kemudian, idza tamala ahlu baladin ala tarki izhari salatil jamaah qutilu. Apabila ya suatu negeri itu apa meninggalkan sholat berjamaah, maka diperangi. Ya. Kalau di Indonesia kan banyak alhamdulillah ya, dirikan sholat berjamaah jadi nggak perlu diperangi. Kemudian keutamaan berjalan ke masjid dan menunggu waktu sholat. Yang pertama adalah man ghada ilal masjid awrah a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada awraha. Dalam hadis yang sahih itu ya. Barang siapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah mempersiapkan baginya tempat di surga. Enak kan Bapak? Nah, ini loh, ngapain sholat di rumah? Laki-laki itu sholat di masjid, ya. Lihat tuh keutamaannya, disiapkan rumah di surga. Kemudian yang kedua, a'zamun nasi ajran fi shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya ketika sholat apa? Orang yang paling jauh rumahnya. Paling apa? Paling jauh ketika berjalan. Ya, antaranya kan rumahnya jauh. Pak Ugi ajar ya. Mas Mungki ya. Nah yang jauh itu semakin banyak pahalanya. Ya, motor juga kurang. Kemudian yang ketiga, kullu khatwatin yahtuha ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Ya, setiap langkahnya yang dia langkahkan untuk sholat, ya berjamaah di masjid, maka yang satu akan mengangkat derajat, yang satu akan menghapuskan dosa. Masya Allah, udah pahala seperti ini. Masalahnya itu apa? Satu, malas ngaji. Kalau orang udah malas ngaji nggak bakalan tahu seperti ini. Kalau dia mau ngaji dengerin ceramah, mesti bakalan dapat seperti ini. Islam itu Masya Allah pahala itu banyak banget Bapak. Ya. Kemudian al-khutha ilal masjid yamhullahu bihal khataya wa yarfa'u bihad darajat. Itu juga ya, setiap langkah ke masjid itu Allah menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat.
Dan disebutkan beberapa ulama mengangkat derajat, menghapuskan dosa atau keutamaan berjalan ke masjid itu termasuk pulangnya juga bapak. Jadi pulang ke masjid, pulang dari masjid atau berangkat ke masjid itu semuanya dapat pahala. Ya, ada asar dari sahabat Nabi yang menjelaskan seperti itu. Jadi pulang dari masjid itu mendapatkan apa? Pahala juga. Baik, yang berikutnya ada berjalan ke masjid. Apa yang perlu diperhatikan ketika ada berjalan di masjid? Yang pertama apa? Sunnahnya mendatangi masjid itu dengan mutawaddian, sudah berwudu. Ya sudah berwudu. Kemudian wa alaihi sakinah, tenang, jangan tergesa-gesa. Mendatangi masjid dalam keadaan berwudu. Ya, itu sunnahnya. Ya, kalau jenengan batal di jalan gimana? Tidak apa-apa. Jelaskan jenengan sudah punya niat. Nanti sampai masjid wudu lagi. Tapi usahakan apa? Dari rumah sudah berwudu. Baik. Kemudian yang berikutnya makruh bagi orang yang sholat at-tashbik baina asabihi. Seperti ini. Enggak boleh. Hukumnya makruh, Bapak. Ketika mau pergi ke masjid, enggak boleh apa? Digenggam tangannya, entah depan, entah belakang, itu enggak boleh ya. Ketika mau jalan ke masjid dilepas. Ketika udah sholat mau ke masjid nggak usah seperti ini. Kalau lupa segera langsung dibuang ya. Baik. Setelah itu ketika sudah masuk masjid bagaimana? Mengedepankan kaki kanan. Kanan dulu, kanan. Habis itu apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habis itu mengucapkan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya kan? Jadi pertama kali kita kaki kanan dulu masuk ke masjid. Enggak perlu seperti ini, enggak apa-apa. Langsung kaki kanan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru berdoa. Kalau jenengan enggak hafal yang panjang langsung enggak apa-apa. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru habis itu ucapin Allah a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, coba berat ini 4 kata saja. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baru habis itu bismillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Baik. Wanita yang menghadiri sholat berjamaah di masjid. Bagaimana wanita? Wahai para wanita. Ibu-ibunya nggak ada ya. Gimana itu? Yubahu lin-nisa'i hudurul jamaah fil masajid fil jumlah. Wanita itu diperbolehkan menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ya, secara apa? Garis besar. Boleh. Wa in kanat sholatuha fi baitiha khairan laha wa afdal. Ya, tetapi sholat di rumah itu lebih utama, lebih baik. Bisa dipahamin ya? Kita nggak boleh melarang istri kita yang sholat ke masjid. Kecuali kalau istri kita memang mau ke masjid pakai acara bengesan, bedakan, kemudian pakai minyak wangi, itu nggak boleh. Kita harus larang. Ya, ingat suami itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya. Ya, jadi terus juga wanita itu harus dapat izin dari suaminya. Izin dulu, izin sama suaminya, atau Pak saya mau sholat di masjid. Kalau dibolehkan sholat di masjid, tapi kalau enggak dilihat. Kalau suaminya memang dia taat, sudah dia memperkirakan kalau misalkan istrinya itu paling cantik atau apa, ya jangan sampai dikeluarin dari rumah. Biar apa? Aman dari fitnah. Taib yang berikutnya. Ma syuri'at lahul jama'ah min as-salawat fa fi'luhu fil masjid afdal ka salatil kusuf. Ya,
sholat sunnah yang disyariatkan atau disunnahkan berjamaah, maka yang utama adalah sholatnya di masjid. Coba sholat sunnah apa saja yang disunnahkan berjamaah? Sholat taraweh, ya kan Mbak? Maka di masjid lebih utama ketimbang di rumah walaupun berjamaah. Sholat kusuk gerhana terus, iya sholat gerhana terus, sholat jenazah. Sholat jenazah ada perselisihan di kalangan ulama, apakah boleh sholat di masjid apakah tidak. Ya, tapi pendapat yang kuat boleh sholat di masjid. Ya, sholat id, kalau sholat id memang tidak boleh ya. Ya, usahakan di lapangan karena ada dalil khusus. Baik, aqallu ma tahsulu bihi al-jama'a itsnan. Orang bisa mendapatkan pahala 27 tadi dengan cara apa? Minimal 2 orang, imam sama makmum dah. Ya. Minimal walaupun makmumnya anak kecil. Ya, makmumnya anak kecil sudah mendapatkan apa? Pahala salat jenazah. Kemudian ada pembahasan mana yang lebih utama, ya, sholat di masjid kampung sama masjid yang lebih banyak jamaahnya. Mana yang lebih diutamakan Bapak? Misalkan ya sini ada masjid tapi yang hadir misalkan cuma paling banyak 20 orang. Tapi ada di masjid sana yang bagus suaranya, kemudian banyak orangnya, mana yang lebih utama? Nah, maka para ulama berselisih pendapat. Ya, kalau lajnah daimah, ya mereka berpendapat bahwasanya sholat yang semakin banyak jamaahnya itu lebih utama ketimbang sholat di masjid kampung. Ya, kalau saya Utsaimin, masjid kampung itu lebih utama. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan ada kok jamaah kampungnya ada masjid tapi dia nggak mau sholat di situ, ya sholatnya di masjid lain, ya silakan. Itu kan perkara hati, ya. Nggak bisa kita paksaan. Ya, coba misalkan saya tanya ke Pak Amin, kenapa kok jenengan nggak sholat di situ aja? Ya kan udah ini kan, ya sudah sama juga. Ketika antum mengatakan seperti ini, ya jangan seperti itu dengan orang lain gitu ya. Itu hukumnya ya. Kemudian uzur-uzur yang memperbolehkan seorang tidak sholat berjamaah apa? Turun hujan. Ketika turun hujan, maka boleh seorang apa? Tidak berjamaah di masjid. Ya. Al-Hanabilah qaddamul masjid alladhi tuqamu fihi al-jama'ah idza hadar ala ma kana akthar jam'an. Baik. Hudurul jama'ah yasqutu bil 'udhri ijma'il muslimin. Yang kedua apa Bapak? Al-wahl. Al-wahl itu ada becek, ya, becek yang ini, maka apa? Nggak perlu sholat berjamaah, nggak apa-apa, sholat sendirian nggak apa-apa. Sholat berjamaah tadi hukumnya apa? Wajib. Dan menurut siapa? Menurut pendapat yang kuat, ya. Ada yang mengatakan mayoritas ulama sholat berjamaah hukumnya sunnah. Ya. Yang penting sholat lah, walaupun tidak sholat di masjid. Salatnya tetap sah, diterima oleh Allah. Mayoritas ulama pendapat seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh tidak sholat berjamaah jika apa? Ada angin kencang. Jika dia malam hari, angin kencang malam hari, maka tidak apa-apa. Kemudian boleh apa? Tidak berjamaah jika apa? Dingin sekali. Al-bardus syadid, jadi dingin sekali, maka apa? Boleh tidak sholat berjamaah. Kemudian juga boleh tidak berjamaah jika apa? Jika sudah dihidangkan makanan. Ya, sudah kita jelaskan toh. Jadi ketika sudah ada hidangan, sudah kita udah lapar sekali kepengin menyantapnya, tidak perlu sholat berjamaah. Ya, makan, pokoknya makan. Sama juga ketika apa? Menahan kencing sama buang air besar, ya. Maka nggak perlu ya kencing dulu sama buang air besar. Tahan sholatnya, buang air besar, qadha diselesaikan baru sholat. Kalau masih ada jamaah, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Ya, sebenarnya kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad, insya Allah nggak sakit. Ya sakit sih sakit karena itu takdir ya.
Tapi kalau kita perhatikan semuanya apa? Teratur. Coba kalau kita nahan, nggak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, nahan buang air kecil, dokter tidak membolehkan dalam waktu yang lama ya. Kemudian yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah orang sakit ya, tapi sakit yang nggak bisa ya teman, tapi kalau cuma biasa sholat di masjid. Kemudian yang boleh juga apa? Yang boleh meninggalkan sholat berjamaah apa? Ngantuk yang betul-betul ngantuk atau sampai ketiduran, maka apa? Nggak berdosa, sudah tidur. Atau al khauf ala nafsihi wa malihi, takut harta atau jiwanya terkena apa-apa, maka silahkan. Misalkan peperangan, ada bom, ada ini, jadi dengan nggak perlu sholat di masjid, tidak apa-apa, sholat di rumahnya. Kemudian sholat berjamaah bagi yang memakan bawang merah, bawang putih, atau sesuatu yang membuat busuk. Kan ada hadisnya kan, ya, dengan akala basalan wala sauman fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, maka jangan mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya manusia, malaikat itu apa? Akan terasa terganggu apabila anak cucu Adam terganggu. Dan para ulama juga apa? Menyebutkan sesuatu yang berbau seperti ini karena ilahnya, larangannya itu bukan makan bawang merah, bawang putih, tetapi apa? Bau yang busuk. Dan para ulama mengkiaskan di antara bau-bau yang busuk seperti apa? Merokok. Merokok itu kan baunya saya ini. Ya. Jujur saya nggak punya kamar mandi di rumah, saya nggak punya kamar mandi WC seperti itu. Saya mandi WC-nya di masjid, di umum samping masjid saya. Dan kadang itu ada orang rokok itu, la haula wala quwata illa billah. Kadang saya sampai, ya Allah, ini baunya sampai gini masuk ke ini. Coba Bapak, ada orang rokok depan kita lewat saja langsung loh. Ya, termasuk orang yang merokok pun itu apa? Itu juga apa? Ini juga sama juga asap. Misalkan lagi nganu jerami, peluknya kan ini, itu juga Bapak. Coba naik kendaraan, walaupun jangan kenceng mau pelan Mas, langsung kena. Pokoknya intinya adalah bau-bau yang busuk, yang saudara kita terganggu, maka mereka juga akan terganggu. Itulah ilahnya. Sama juga misalkan apa Pak? Tukang jagal, ya kan? Ada yang bedet, ada ini. Kadang-kadang ada amisnya. Itu juga termasuk para ulama menjelaskan. Bagaimana hukumnya? Ya, hukum sholat berjamaah ya untuk orang-orang seperti itu. Ya, para ulama berselisih pendapat. Kalau 4 imam mazhab hukumnya makruh. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, apa sholat di masjid tidak apa-apa. Tapi makruh. Tapi kemudian pendapat ulama yang lainnya yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya haram, tidak boleh dia sholat di masjid karena jelas akan mengganggu orang lain. Ya, karena kan orang-orang pasar itu, yang orang-orang pasar atau orang-orang yang pokoknya nggak cuma orang yang makan itu, entah itu nyembelih apa yang ini yang sampai baunya mengena itu kan nggak bisa bersih, ketika sholat mengganggu saudaranya maka apa? Dilarang. Ya, menurut saya Utsaimin hukumnya haram, nggak boleh, nggak usah sholat di masjid, bersihkan dulu baru sholat di masjid berjamaah. Bisa dipahamin ya? Taib. Kemudian mengulangi sholat berjamaah. Ya, yusannu liman shallal fardhah thumma uqimatis shalah fil masjid an yu'ida as-salata ma'al jamaah. Disunahkan bagi orang yang liman shallal fardhah, yang sholat wajib kemudian diiqamat shalah fil masjid an yu'ida as-salah ma'al jamaah. Yusannu liman shallal fardhah thumma uqimat as-salah fil masjid an yu'ida as-salah ma'al jamaah. Baik. Misalkan apa? Misalkan sudah sholat ya, kemudian diiqamatin. Saya sudah sholat subuh, maka apa yang dianjurkan? Ngulangi sholatnya. Bisa dipahamin ya Bapak? Nah, kalau tukang-tukang pasarnya, pokoknya kalau sholat di masjid dia udah sholat fardu sendiri, jika kemudian dikomatin maka dia harus ngulangin sholat jamaahnya. Dan ini mendapatnya mayoritas ulama. Dikit lagi Bapak. Kemudian ta'addudul jamaat ya.
لا يشرع تعدد الجماعة في المسجد الواحد في وقت واحد وكذلك لا يشرع تعاقب الجماعات الراتبة في المسجid الواحid. Ya, tidak ada sunnahnya ya satu masjid itu apa? Ada beberapa jamaah di waktu itu juga. Kayak sudah pernah jelaskan saya kan, pernah suatu zaman di Masjidil Haram itu apa? 4 imam mazhab semuanya waktu itu juga sholat. Sholat zuhur semuanya azan. Kemudian sholat semuanya, itu nggak ada sunnahnya, nggak ada syariatnya. Kemudian juga apa? Tidak disunahkan juga apa? Membuat jamaah-jamaah setelahnya. Ya kalau sudah masjid ini sudah ada jamaah maka nggak perlu membuat jamaah-jamaah berikutnya. Ya, kecuali darurat. Ya, kalau kecuali darurat, kalau misalkan nggak ada masjid kecuali satu masjid dan sholatnya kepengen mau di sini dan penuh semuanya nggak bisa diakalin, maka sholat ini baru sholat kloter-kloter. Intinya sholat berkloter-kloter tidak ada sunnahnya. Itu semuanya apa? Ijma' para ulama ya. Idza lam yakun lil masjid imamun ratib fala karahata fil jama'ati tsaniyah wa tsalitsah wa aktsar. Ini pertanyaan ini yang sering ini. Ya kalau misalkan masjidnya tidak ada imam ratibnya, imam tetapnya, ya seperti apa? Seperti masjid yang ada di pasar atau masjid-masjid yang ada di pertengahan jalan, di Pertamina, di mana lagi? Stasiun ada, stasiun dan yang lain. Pokoknya intinya masjid-masjid yang nggak ada itu nggak apa-apa jenengan sholat berjamaah ya di kloter-kloter nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada imam ratibnya maka nggak perlu di kloter-kloter sholatnya. Ya, sudah pahamin Bapak? Kemudian yushra'u liman fatathu al-jama'atul ula ma'al imam ar-ratib an yusalli ma'al jama'atil ukhra. Ya, sini terlalu selesai. Kalau misalkan sudah selesai, imam ratib sudah selesai salam, kemudian datang, apakah dia salat berjamaah mengadakan jamaah yang berikutnya apakah tidak? Maka di sini pendapat perselisihan di kalangan para ulama. Kalau di sini jelaskan boleh. Nah itu yang dikuatkan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Jadi kalau misalkan sudah apa namanya Bapak, sudah selesai salam, jenengan boleh jawil orang atau ngadain sholat sendiri tidak apa-apa. Ya, tapi menurut pendapat Syalbani nggak perlu. Ya ada larangannya. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dia pernah mau ke Masjid Nabawi, dia pernah mau menuju masjid, ya kemudian dia mendapati selesai sholat jamaahnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud sama waktu itu datang tamunya, dia ngajak ayo kita balik ke rumah. Akhirnya sholat di rumah. Ya itu dalilnya Syalbani. Baik.